Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar matematika kelas 11 khususnya di SMA dengan materi tentang limit fungsi aljabar di Tahingga. Sebelum video ini kita sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebelum memulai pembelajaran atau sebelum memulai kalian menyaksikan video ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita tonton dan kita pelajari akan lebih mudah dipahami dan lebih bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai? Baik. Di video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar di tak hingga. Jadi ada tambahannya, kalau kemarin hanya limit fungsi aljabar, kita sudah tahu. Kalau yang belum nonton, silahkan kalian tonton video sebelumnya. Di limit fungsi aljabar di tak hingga ini apa saja? Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang teorema limit tak hingga. Kalau kemarin kita hanya ngebahas tentang teorema limit aja ya. Di video ini kita akan membahas teorema limit tak hingga. Apa saja? Nah, kasusnya misalkan n bilangan positif, kemudian K konstanta, dan F mempunyai limit di C, maka berlaku teorema berikut. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, ada limit X mendekati tak hingga untuk 1/X pangkat N, maka itu hasilnya adalah 0. Jadi kan karena X pangkat tak hingga ya, itu 1 dibagi X pangkat N, X-nya jadi tak hingga pangkat N, itu berarti tak hingga kan. 1 per limit 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Jadi perlu diingat, ini teorema-teorema yang perlu diingat di limit tak hingga. Kemudian yang kedua, limit X mendekati tak hingga untuk K, itu hasilnya sama dengan K. Kenapa? Karena kan tidak memuat X di sini. Sedangkan di sini X mendekati tak hingga. Karena di sini tidak ada X-nya, berarti langsung limit X mendekati tak hingga untuk K itu sama dengan K itu sendiri. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi Fx itu sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 ya, maka limit X mendekati tak hingga untuk 1 per F pangkat X, nah ini sepernya, itu maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi ini teorema ya, jadi kalau teorema itu perlu untuk diingat. Kemudian yang D, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi Fx jika dia itu sama, kalau fungsi untuk limit X mendekati 0 Fx-nya itu sama dengan tak hingga, maka otomatis limit X mendekati tak hingga untuk 1 per Fx-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau di sini tak hingga, maka sepernya itu adalah 0. Kalau di sini Fx-nya itu 0, maka seper Fx-nya itu sama dengan tak hingga. Itu ya. Lanjut. Sekarang masuk ke limit fungsi aljabar di tak hingga. Jadi ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama itu bentuk tak hingga per tak hingga dapat diselesaikan dengan dua cara. Cara pertama dan cara kedua. Nanti kita akan bahas. Nah, yang umum kita gunakan itu adalah menggunakan cara pertama. Jadi di sini dilihat limit fungsi aljabar di tak hingga itu, kalau kita misalnya ada bentuk limit X mendekati tak hingga untuk berupa pecahan per tak hingga per tak hingga, maksudnya seperti ini bentuknya. Nah, ada 3 kemungkinan kejadian. Perhatikan di sini dicontohkan limit X menuju limit X mendekati tak hingga AX pangkat M ditambah BX pangkat M kurang 1 ditambah dan seterusnya ditambah C per PX pangkat N per QX pangkat N kurang 1 ditambah dan seterusnya ditambah R. Nah, kalau kita menemukan bentuk limit seperti ini, maka yang perlu kita perhatikan ada 3 kejadian yang mungkin. Nah, jawabannya ada 3 kemungkinannya. Nah, perhatikan dulu modelnya. Dia akan menjadi nilainya akan 0 hasilnya ini jika M kurang dari N. M kurang dari N itu apa? M itu adalah pangkat tertinggi dari pembilangnya dan N itu adalah pangkat tertinggi dari penyebutnya. Coba perhatikan di sini. Jadi kalau misalnya pangkat tertinggi
pembilangnya adalah M, dan pangkat tertinggi penyebutnya adalah N, dan kejadiannya adalah pangkat yang di atas, pangkat tertinggi di atas atau penyebut ya, itu lebih kecil atau kurang dari pangkat tertingginya pembilang, maka hasilnya adalah 0. Jadi ingat ya, jadi kalau misalnya ketemu limit X mendekati tak hingga itu nggak perlu terlalu banyak ngitung. Jadi limit X mendekati tak hingga, nanti dilihat di sini AX pangkat M, nah berarti pangkat tertingginya M di bawah N. Ketika M itu kurang dari N, maka jawabannya otomatis adalah 0. Nah, gimana kejadiannya kalau misalkan M itu sama dengan N? Ketika M sama dengan N, dilihatlah A dan P-nya. A dan P itu adalah koefisien dari X atau koefisien dari pangkat tertingginya. Kalau di sini adalah A per P, nah jadi kalau misalnya M dan N-nya itu nilainya sama-sama pangkat tertingginya sama, misalnya sama-sama 2, sama-sama 3, maka jawabannya adalah A per P. Nah, jadi dilihat dari koefisiennya. A per koefisien yang di bawah P. Nah, jadi jawabannya belum tentu 0. Nah, kemudian kasus yang ketiga, jika M lebih dari N, maka itu jawabannya otomatis tak hingga. Seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan untuk bentuk limit tak hingga per tak hingga ya. Nah, yang kedua adalah pembilang dan penyebut dibagi oleh pangkat tertinggi. Ini cara pengerjaannya, ini cara pengerjaan manual. Ini akan panjang. Jadi bisa menggunakan cara pertama, bisa juga menggunakan cara kedua. Oke, yang ketiga, bentuk tak hingga kurang tak hingga. Nah, jadi kalau bentuk tak hingga kurang tak hingga itu ada dua cara mengerjakannya. Yang pertama adalah kalikan dengan akar sekawan lalu bagi dengan pangkat tertinggi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, cara kedua ini hanya berlaku ketika bentuknya seperti ini. Ya. Limit X mendekati tak hingga untuk akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Jadi bentuk modelnya seperti ini. Dia sama-sama pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Ya. Nah, di sini akan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, jawabannya jika A sama dengan P. Mana A dan sama dengan P? Jika koefisiennya A ini sama dengan P, ini sama ya statusnya, maka kita bisa menggunakan rumus B. B itu siapa? B itu yang ini. B dikurang Q, gitu ya. Dikurang Q nanti per 2 akar A. Itu jika nilai dari yang AX kuadrat ini, jika A-nya itu sama dengan P. Misalnya sama-sama A dan P ini 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, itu kasus pertama akan menggunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. Sedangkan jika yang A ini lebih dari P, maka jawabannya adalah, udah otomatis nggak usah dihitung, pasti otomatis adalah tak hingga. Kemudian jika A kurang dari P, maka jawabannya itu untuk limit ini adalah negatif tak hingga. Oke. Ya, jadi diingat kalau misalnya A lebih dari P maka tak hingga, kalau A kurang dari P itu negatif tak hingga. Ingat syaratnya dan perhatikan ini. Dia harus penghubungnya itu adalah kurang bukan tambah ya. Oke, jadi untuk limit fungsi aljabar di tak hingga hanya 2 model ini saja yang perlu kalian pahami. Kita coba di contoh soal. Contoh soal pertama. Perhatikan di sini. Ya, contoh pertama di sini limit X mendekati tak hingga. Tak hingga. Nah, berarti kalau ketika tak hingga bentuknya pecahan seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah pangkat tertingginya. Ingat, pangkat tertinggi di atas itu adalah 5 dan pangkat tertinggi di bawah itu adalah 4. Nah, hati-hati. Pangkat tertinggi biasanya kalau soal itu kadang mengecoh, belum tentu ditaruh di depan seperti ini. Nah, kebetulan di sini contohnya pangkat tertingginya dua-duanya ditaruh di depan. Di atas, pangkat tertinggi di atas itu 5, sedangkan pangkat tertinggi di bawah itu 4. Apa yang terjadi ya? Kita lihat lagi di sini. Ketika pangkat tertinggi yang di atas lebih dari pangkat tertinggi di bawah, maka jawabannya adalah tak hingga. Maka ini udah jelas. Gak usah banyak ngitung, ini jawabannya adalah tak
hingga. Nah, seperti itu. Nah, gampang kan? Nah, bisa juga kalau misalnya kalian mau kerjakan dengan cara yang kedua tadi. Cara kedua adalah pembilang dan penyebut dibagi oleh pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya, kalau dibagi dengan pangkat tertingginya adalah X pangkat 5 ya. Berarti ini cara ngerjainnya gini. Ya, kita bagi dengan pangkat tertingginya. Berarti jadinya 3X pangkat 5 per X pangkat 5 tambah 2X per X pangkat 5 dikurang 1 per X pangkat 5. Nah, begini cara ngerjainnya. 4X pangkat 4 per X pangkat 5 ditambah 3X per X pangkat 5 ditambah 2 per X pangkat 5. Nah, begini. Oke, ini bisa, ada yang bisa disederhanakan. Ini habis. Kemudian ini habis, ini sisa pangkat 4. Kemudian ini habis, ini sisa X-nya saja. Ini habis, sisa X pangkat 4 juga. Nah, kita masukkan di sini. Ini berarti 3. 3 ditambah 2 per tahingga. 2 per tahingga itu ingat di teorema sebelumnya, ketika 2 per tahingga, ketika ya 3 tadi, kemudian 2 per tahingga, kan X-nya udah masukin tahingga ya. 2 per tahingga itu sama dengan 2 per tahingga sama dengan 0. Kemudian dikurang 1 dibagi tahingga 0 per 4 dibagi tahingga itu 0 ditambah 3 dibagi tahingga 0, 2 dibagi tahingga juga 0. Akhirnya dapatnya 3 per 0 itu sama dengan tahingga. Nah, terserah. Jadi kalau kita menggunakan ini cara yang kedua itu agak panjang. Tetapi kalau kita sudah ingat bahwa kalau pangkat tertinggi pembilangnya dibagi lebih besar daripada pangkat tertinggi penyebutnya, maka itu jawabannya adalah tahingga. Oke ya, kita masuk ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua, perhatikan di sini. Di sini pangkat tertinggi di atas itu adalah 2 dan pangkat tertinggi di bawah atau di pembilangnya, di penyebutnya itu adalah 3. Jadi di sini karena pangkat tertingginya tidak sama dan yang atas lebih rendah daripada yang bawah, maka jawabannya adalah 0. Ya. Kalau kamu membuktikan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi masing-masing, pangkat tertinggi, bisa kamu kerjakan. Kemudian gampang ya. Kemudian contoh soal ketiga, perhatikan di sini. Nah, jangan hati-hati dengan soal seperti ini. Di sini pangkat tertingginya kita cek baik-baik. Oh, pangkat tertingginya adalah 5. Di bawah ini 4. Oh, jangan hati-hati, kita cek dulu semuanya. Oh, ternyata pangkat tertingginya juga 5. Ketika pangkat tertinggi di atas atau di bawah dan di bawah itu sama, Bapak pakai atas bawah aja ya untuk menyebutkan penyebut dan pembilang. Pembilang dan penyebut. Nah, sama-sama 5, pangkatnya sama, maka yang perlu kita cari itu jadi jawabannya adalah 8 per, jadi dilihat koefisiennya, yang ini 8, yang bawah koefisiennya adalah 2. Itu 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Jadi contoh soal ketiga, untuk limit X mendekati tahingga untuk soal ini, itu sama dengan 4. Oke, gampang ya. Kemudian contoh soal keempat. Contoh soal keempat, nah bentuknya limit X mendekati tahingga untuk model akar seperti ini. Coba diamati baik-baik. Di sini akarnya sama-sama pangkat 2. Ya, berarti di sini adalah ini yang kita sebut dengan A, ini kita sebut dengan B, ini kita sebut dengan P, ini kita sebut dengan Q. C-nya mana? Di sini tidak dituliskan C-nya. Di sini juga R-nya tidak dituliskan. Tapi nah, dari ini, dari bentuk akar seperti ini kita bisa lihat, oh, ketika dia A sama dengan P, A-nya di sini kan berapa? A-nya koefisien X kuadratnya itu adalah 1, P juga adalah 1. Ketika A
A sama dengan P, maka berlaku apa? Berlaku tadi rumusnya adalah B dikurang Q per 2 akar A gitu. Sekarang B-nya berapa? B-nya adalah 2 dikurang Q-nya berapa? Q-nya adalah negatif 4. Nah, berarti negatif ketemu negatif. Di sini tulis saja negatif 4 gitu per 2 akar A. A-nya berapa? A-nya 1. Nah, berarti di sini kita peroleh 2 tambah 4 per 2 dikali akar 1 sama dengan 1. Sama dengan 2 tambah 4 itu 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oh, jadi limit X mendekati tak hingga untuk soal ini, itu jawabannya adalah 3. Gimana? Gampang ya? Nah, oke. Silahkan kalian amati lagi. Kalau belum paham, dipahami baik-baik, diperhatikan, dicermati. Kemudian kalau kalian jangan lupa dicatat ya apa yang sudah disampaikan biar kamu mudah untuk mengulang kembali pembelajaran. Jadi tidak perlu membuka video lagi. Tapi kalau membuka video juga nggak apa-apa. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi limit fungsi aljabar di Tahingga. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.